Di suatu malam yang gelap, udara terasa dingin dan hening di sekitar gedung Lawang Sewu yang megah. Bulan menyembul di antara awan yang mendung, menerangi bangunan bersejarah itu dengan cahaya pucat. Di dalam gedung yang memiliki 1000 pintu itu, terdengar suara langkah kaki yang samar-samar. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Tak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Legenda Lawang Sewu. Seorang wanita muda bernama Maya, peneliti sejarah, memasuki gedung tersebut dengan penuh semangat. Dia tertarik untuk mengungkap misteri-misteri yang selama ini menyelimuti Lawang Sewu. Saat dia melangkah di koridor yang gelap, terdengar desisan aneh dan bayangan-bayangan yang melintas di sudut-sudut ruangan. Maya mencoba mengabaikan rasa ketakutannya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, begitu dia sampai di ruangan bawah tanah yang terkenal angker, suasana semakin mencekam. Lampu temaram dan bau lembab memenuhi udara. Tanpa disadari, pintu masuk ruang bawah tanah itu tertutup dengan sendirinya, meninggalkan Maya dalam kegelapan total. Hati Maya berdegup kencang dan dia mulai mendengar suara-suara aneh seperti bisikan dari balik dinding yang usang. Sesekali bayangan-bayangan tak terbentuk muncul di hadapannya, membuat merinding. Tapi dia terus maju, berusaha menemukan jawaban atas misteri Lawang Sewu. Tiba-tiba, di tengah ruang bawah tanah yang gelap gulita, Maya melihat sosok wanita berambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri di antara pintu-pintu tua yang terlihat seperti ribuan mata yang menatap. Dengan langkah gemetar, Maya mencoba mendekati wanita itu dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini?" Namun, wanita itu hanya tersenyum misterius dan menghilang begitu saja. Maya merasa dingin hingga ke tulang, dan pada saat yang sama, serentetan pintu di sekitarnya terbuka dengan sendirinya. Suara langkah kaki semakin keras menggema di koridor gelap Lawang Sewu. Maya terus memasuki koridor yang dipenuhi pintu-pintu tak berujung. Setiap pintu membuka jendela ke masa lalu yang kelam, mengungkapkan kisah-kisah tersembunyi di dalam dinding-dinding kuno Lawang Sewu. Suara langkah kaki terus mengiringi langkahnya, kadang terdengar jauh di kejauhan dan kadang dekat sekali di belakangnya. Di salah satu koridor, Maya menemui ruangan yang terkesan berbeda. Ruangan itu penuh dengan bau anyir dan atmosfer yang semakin mencekam. Di sudut ruangan, dia melihat bayangan sosok yang mengambang tanpa wajah. Dalam kegelapan, suara tawa terdengar serak
menciptakan sensasi ketidaknyamanan. Maya dengan tekadnya mencoba berkomunikasi dengan kehadiran gaib itu. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun jawabannya hanya suara bisikan yang tak jelas yang membuat bulu kuduknya merinding. Tanpa peringatan, pintu di depannya terbuka secara otomatis. Di ruang itu, Maya menemukan arsip-arsip kuno yang menceritakan kisah tragis dan kejadian-kejadian misterius yang pernah terjadi di Lawang Sewu. Beberapa di antaranya berkisah tentang pekerja-pekerja yang mengalami nasib tragis di masa lalu. Namun, semakin tenggelam dalam dunia misteri Lawang Sewu. Setiap langkahnya menghadirkan pertanyaan baru. Saat dia melanjutkan penelitiannya, dia merasa bahwa kehadiran supranatural semakin intens. Hingga suatu saat, dia menemukan pintu yang sangat tua dan tersembunyi di sudut-sudut terpencil gedung. Tanpa ragu, Maya membuka pintu itu dan menemukan tangga yang menuju ke lantai atas. Namun, semakin tinggi dia naik, semakin nyata kehadiran para roh penjaga Lawang Sewu. Maya melanjutkan pendakiannya ke lantai atas Lawang Sewu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah kehadiran supranatural merasuk ke dalam dirinya. Sesekali bayangan-bayangan melayang di sekelilingnya, dan suara-suara aneh memenuhi udara, membuatnya semakin gelap. Saat mencapai lantai atas, Maya terkejut melihat ruangan yang berbeda dari yang lain. Suara itu tampak begitu megah, dengan lampu-lampu gantung yang redup menerangi suasana yang misterius. Di tengah ruangan terdapat kursi tua dan piano yang terlihat seperti baru saja dimainkan. Saat melangkah masuk, Maya masuk dengan hati-hati, dan tiba-tiba suasana berubah. Ruangan itu menjadi hangat dan suara piano mulai terdengar. Tanpa ada yang memainkannya, piano itu bergerak sendiri, menghasilkan melodi yang anggun namun menakutkan. Pintu-pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya, dan Maya merasa ada kehadiran tak kasat mata di sekelilingnya. Di tengah ketakutan, dia mendengar suara lembut yang mengatakan, "Selamat datang, Maya. Kami telah menanti kedatanganmu." Bayangan-bayangan muncul dari kegelapan, membentuk sosok manusia yang tampak seperti orang-orang di masa lalu. Mereka mulai menceritakan kisah-kisah mereka, tragedi-tragedi yang pernah terjadi di Lawang Sewu. Maya mendengarkan dengan hati yang berdebar, mencoba memahami mengapa roh-roh itu masih gentayangan di gedung bersejarah ini. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana berubah kembali menjadi gelap. Melodi piano berubah menjadi nada-nada melankolis, dan bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu. Pintu-pintu itu kembali terbuka,
mempersilahkan Maya untuk melanjutkan perjalanan misteriusnya. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat di dalam Lawang Sewu yang penuh misteri ini. Maya dengan hati yang penuh pertanyaan melangkah keluar dari ruangan misterius tersebut. Koridor-koridor gelap Lawang Sewu kembali menyambut langkahnya, dan suasana mencekam terus mengitarinya. Dia merasa semakin dekat dengan rahasia yang tersembunyi di balik pintu-pintu dan lorong-lorong ini. Selama perjalanannya, Maya menemukan sebuah ruangan kuno yang dihiasi dengan lukisan-lukisan zaman dulu. Namun, setiap lukisan tampak hidup, menggambarkan peristiwa-peristiwa tragis yang pernah terjadi di Lawang Sewu. Melihat gambar-gambar itu, Maya merasa seolah-olah dia menyaksikan kembali kejadian-kejadian mengerikan tersebut. Tiba-tiba, ruangan itu berubah menjadi suasana berkabut, dan wajah-wajah yang tampak dalam lukisan-lukisan itu mulai berbicara dengan suara yang menyayat hati. Mereka merayu Maya untuk membantu mereka menemukan keadilan dan ketenangan, membebaskan mereka dari belenggu roh penjara di Lawang Sewu. Maya dihadapkan pada panggilan jiwa yang memilukan, merasa semakin terikat dengan misi untuk mengungkap misteri dan membantu roh-roh yang terperangkap. Dia melanjutkan perjalanannya dengan tekad semakin kuat, mengabaikan ketakutannya dan mencari jawaban yang semakin mendalam. Di lantai yang lebih tinggi, Maya menemukan ruang rahasia yang sepertinya jarang diketahui orang. Di sana, dia menemukan buku catatan kuno yang berisi cerita-cerita tersembunyi tentang kehidupan dan kematian di Lawang Sewu. Semua cerita itu mengarah pada suatu kejadian besar yang menyimpan rahasia besar. Namun, sebelum Maya bisa memahami sepenuhnya, suara-suara aneh kembali mengisi ruangan, dan bayangan-bayangan gelap muncul di sekelilingnya. Maya dalam ketegangan dan rasa ingin tahu yang semakin tumbuh, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di dalam ruang rahasia itu, dia menemukan pintu tersembunyi yang tampaknya belum pernah diakses oleh siapapun selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Maya membuka pintu itu dan menemukan ruangan gelap yang penuh dengan aura misteri. Di tengah ruangan terdapat arca kuno yang menyala redup, menciptakan siluet-siluet bayangan yang menari-nari di sekelilingnya. Suasana begitu magis, seolah-olah waktu berhenti di tempat itu. Di depan arca, Maya merasa ada kehadiran kuat, energi yang begitu kuno dan mendalam, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dia temui sebelumnya di Lawang Sewu. Tiba-tiba di tengah keheningan, suara lembut merayu memenuhi ruangan. Maya, penyelidik yang berani, kau telah menemukan jalan ke inti misteri ini. Bayangan-bayangan yang tampak semakin jelas, dan mereka mulai menceritakan kisah kuno tentang arca itu. Maya mendengarkan dengan penuh kagum
menyadari bahwa ini adalah inti dari semua kejadian misterius di Lawang Sewu. Arca itu memiliki kekuatan luar biasa yang terhubung erat dengan sejarah gelap gedung ini. Saat bayangan-bayangan itu selesai bercerita, ruangan pun kembali gelap, dan arca itu tampaknya memancarkan energi yang semakin kuat. Maya merasa tangannya menyentuh sesuatu yang tak terlihat, suatu kekuatan yang dapat dijelaskan. Seketika, seluruh Lawang Sewu berguncang, dan ruangan-ruangan di sekitarnya mulai berubah. Pintu-pintu yang tadinya tertutup kini terbuka, memperlihatkan koridor-koridor yang baru. Dalam keajaiban tersebut, Maya menyadari bahwa dia adalah kunci untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap. Misi Maya menjadi semakin besar, dan dia memutuskan untuk menjelajahi setiap pintu yang terbuka di hadapannya. Keberanian dan tekadnya kini menjadi satu-satunya cahaya di dalam Lawang Sewu yang penuh dengan misteri dan roh yang gentayangan. Maya melanjutkan penelusuran di Lawang Sewu yang kini terasa semakin luas dan misterius. Setiap pintu yang dia buka membawanya ke lorong-lorong yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suasana berubah-ubah, terkadang damai dan terkadang menakutkan. Seolah-olah gedung ini memiliki pikiran sendiri. Dalam perjalanannya, Maya menemui ruangan yang berisi koleksi barang-barang kuno dan berdebu. Di sana dia menemukan buku harian tua yang menceritakan kisah-kisah penghuni Lawang Sewu dari zaman kolonial. Setiap elemen menceritakan tragedi dan kejadian aneh yang terjadi di tempat ini. Saat membaca buku harian itu, lampu-lampu di sekitarnya menyala, dan ruangan itu dihiasi oleh bayangan-bayangan yang tampak tidak nyata. Suara-suara berbisik mewarnai udara, memberikan nuansa magis yang penuh penemuan Maya. Tiba-tiba, gambar-gambar di buku harian itu bergerak seperti film yang hidup, menunjukkan bagaimana kehidupan dan kematian yang menyelimuti Lawang Sewu selama bertahun-tahun. Maya merasa seperti dia sedang menyusuri lorong waktu, menyaksikan peristiwa-peristiwa dari masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan-bayangan itu mulai memudar, dan ruangan itu kembali sunyi. Maya merasa semakin dekat dengan jawaban, namun begitu juga dengan kehadiran roh-roh yang mengitari gedung ini. Seiring eksplorasinya, Maya menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di sudut gelap Lawang Sewu. Pintu itu terasa berbeda, seolah-olah mengundangnya untuk menyingkap misteri terakhir. Dengan hati-hati, Maya membuka pintu itu dan menemukan ruangan yang dipenuhi cahaya lembut. Di tengah-tengah ruangan itu, arca yang indah dan bercahaya memancarkan aura damai. Suara-suara lembut merespon kehadiran Maya. "Kau telah membawa kami ke hadapanmu, penyelidik yang penuh keberanian. Kami telah menanti seorang seperti dirimu untuk membuka pintu kebenaran." Bayangan-bayangan dari masa lalu
dan roh-roh gentayangan berkumpul di sekitar arca itu. Mereka tidak lagi terlihat gelap dan menyeramkan, melainkan penuh rasa syukur. Maya merasa tangannya dipegang oleh kehadiran tak terlihat, dan bersama-sama mereka membentuk lingkaran di sekitar arca. Suara-suara lembut itu berkumpul menjadi lagu indah yang meresapi seluruh Lawang Sewu. Seakan-akan ada kekuatan yang menuntun mereka menuju kedamaian. Maya menyadari bahwa perannya sebagai penyelidik telah membawa perubahan besar bagi roh-roh yang terperangkap di gedung ini. Dengan perasaan lega, Maya melihat pintu-pintu Lawang Sewu yang tadinya tertutup perlahan terbuka satu persatu. Dia tahu bahwa roh-roh tersebut telah menemukan kedamaian mereka dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka ke alam setelahnya. Gedung yang sebelumnya penuh dengan misteri dan kesulaman kini bersinar dengan cahaya kebenaran. Maya keluar dari Lawang Sewu dengan hati yang penuh kelegaan dan pengetahuan baru. Petualangannya yang misterius di gedung bersejarah ini telah membuka lembaran baru dalam sejarah Lawang Sewu dan membuktikan bahwa keberanian dan keingintahuan dapat membawa terang di dalam kegelapan yang penuh misteri. Maya setelah melewati petualangan misterius yang penuh tantangan di Lawang Sewu, keluar dari gedung itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan haru. Gedung bersejarah itu yang dulu terasa seperti tempat yang terkutuk, kini terasa lebih tenang. Seiring langkahnya meninggalkan Lawang Sewu, Maya melihat matahari terbit menyinari langit pagi dengan warna keemasan. Udara terasa lebih segar dan suasana damai menyelimuti sekitarnya. Maya merenung, menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya mengungkap misteri gedung tersebut, tetapi juga memberikan kedamaian bagi roh-roh yang terperangkap. Beberapa bulan setelah petualangannya, Maya mempublikasikan penelitiannya tentang Lawang Sewu. Ceritanya menjadi perbincangan di dunia sejarah dan supranatural. Banyak orang yang kagum pada keberaniannya dan bagaimana dia membuka lembaran baru dalam sejarah gedung Lawang Sewu. Maya juga mendengar kabar bahwa kabar tersebut akan diresmikan sebagai tempat wisata sejarah yang dihormati. Kepala suku setempat mengakui peran besar Maya dalam membawa perubahan positif bagi Lawang Sewu. Gedung yang dulu dihindari orang karena cerita-cerita misteriusnya kini menjadi destinasi yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti. Dalam perjalanannya, Maya menyimpan kenangan indah dan penuh arti di Lawang Sewu. Dia tahu bahwa misteri-misteri yang terkandung di dalamnya telah menjadi bagian dari sejarah yang sekarang dapat dipahami dan dihormati. Seiring matahari semakin tinggi di langit, Maya melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa keberanian dan pengetahuan memiliki kekuatan untuk mengubah kegelapan menjadi terang. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis.
Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.